Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiatul Agnia dari kelas 9E. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Tugas 1. Soal pertama, jelaskan pengertian P3K. Yang kedua, sebutkan prinsip dan peraturan dalam melakukan pertolongan pertama. Yang ketiga, apakah tujuan utama dalam P3K? Yang keempat, sebutkan macam-macam pembalut dalam P3K. Yang terakhir, yang kelima, sebutkan langkah-langkah awal tindakan penyelamatan. Selanjutnya akan dijelaskan jawaban-jawabannya ya. Pengertian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K adalah memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kejadian dengan cepat dan tepat, sebelum tenaga medis datang atau sebelum korban dibawa ke rumah sakit agar kejadian yang buruk dapat dihindari. Prinsip dan peraturan penyelamatan. Sikap tenang dan tidak panik. Memperhatikan pernapasan si korban. Hentikan pendarahan. Mengamankan korban. Lakukan penyelamatan di tempat. Yang terakhir, lakukan tindakan penyelamatan secara cepat, tepat, dan hati-hati. Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K adalah mencegah maut dan mempertahankan hidup, dan mencegah penurunan kondisi badan atau cacat. Pembalutan dalam P3K. Di sini ada 3. Yang pertama, menutup luka agar tidak terkena cahaya, debu, atau kotoran. Yang kedua, pembalut segitiga, mitela, pembalut plester, pembalut pita gulung, pembalut cepat. Yang ketiga, bentuk pembalutan dalam anggota tubuh. Teknik pertolongan pertama pada kecelakaan P3K ada 4. Yang pertama, menyelamatkan jiwa korban. Yang kedua, mencegah terjadinya cedera yang patah. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi rasa sakit. Yang keempat, menghilangkan rasa ketakutan. Langkah pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama, ada perhatikan kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua, periksa tingkat kesadaran korban. Yang ketiga, memberikan bantuan pernapasan. Yang keempat, yang terakhir, periksa luka korban. Setelah itu, jangan lupa untuk menghubungi ambulan dan petugas keamanan atau polisi untuk tindakan lebih lanjut. Di sini ada cara P3K, tutorial pertolongan pertama pada kecelakaan. Yuk kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan kita dari kakak-kakak Universitas Muhammadiyah Malang yang hari ini akan memberikan tutorial tentang cara pemeriksaan kesadaran. Mau tahu caranya? Seperti ini. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengecek kesadaran apabila adik-adik menemukan seorang pasien yang kehilangan kesadaran atau yang biasanya disebut dengan pingsan. Yuk kita perhatikan bagaimana caranya. Sebelum kita menolong pasien, hendaknya kita memperhatikan 3 prinsip keselamatan. Yang pertama, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Cek kesadaran pasien dengan cara ketuk punggung pasien dan panggil nama pasien. Mbak, apabila dengar suara pasien tetap tidak ada respon, berikan rasangan nyeri dengan cara menekan jempol pasien. Lalu, cek pernapasan dengan cara look, listen, and feel. Melihat perkembangan dinding dada pasien, apakah ada atau tidak. Listen, dengarkan suara nafas pasien dengan cara mendengarkan telinga ke hidung pasien. Feel, merasakan hembusan napas pasien. Nah, itu dia tutorial cara mengecek kesadaran pada pasien yang kehilangan kesadaran atau pingsan. Jangan lupa dipelajari ya adik-adik. Ayo, selamat menonton video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik.
Di sini kita akan mengajarkan tutorial penanganan luka babras, luka lecet, dan luka gores. Sebelum kita melakukan penanganan luka babras ataupun luka lecet, maka kita amankan diri, amankan pasien, dan amankan lingkungan. Nah, selanjutnya Kakak Vera akan menjelaskan alat-alat yang akan digunakan untuk penanganan luka babras. Baik adik-adik, kakak akan memperkenalkan alat-alat apa saja yang digunakan untuk menangani luka. Nah, yang pertama di sini ada plester. Plester ini gunanya untuk menutup luka. Terus kemudian ada betadine. Betadine ini sebagai antiseptik yang digunakan untuk membersihkan yang ada di area luka. Kemudian ada kasa. Nah, kasa ini juga bisa digunakan untuk menutup luka maupun membersihkan luka. Nah, adik-adik, itu tadi tutorial tentang penanganan luka babras, luka gores, dan luka lecet. Jangan lupa ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tutorial penanganan pendarahan. Tutorial penanganan perdarahan. Caranya, apa itu pendarahan? Pendarahan adalah peristiwa keluarnya darah dari pembuluh darah karena jatuh, terkena pisau, kecelakaan, yang pertama, amankan diri, amankan pasien, dan amankan lingkungan. Yang kedua, cuci tangan. Selalu gunakan 6 langkah cuci tangan. Yang ketiga, posisikan pasien nyaman. Yang keempat, gunakan hands-on. Yang kelima, minta bantuan teman untuk mempersiapkan alat. Yang pertama ada kasa, plester, gunting, dan alat yang akan digunakan. Yang keenam, bersihkan luka dengan air mengalir. Yang ketujuh, ambil kasa steril. Lalu tekan pada luka yang mengalami pendarahan. Tekan dengan kuat. Yang kedelapan, ganti kasa berulang. Lakukan penekanan sampai pendarahan berhenti. Lakukan peninggian area luka apabila luka tidak kunjung berhenti. Yang kesembilan, lakukan balut perban.
Setelah balut perban, selesai. Lepas headskon, sarung tangan yang sudah digunakan. Yang terakhir, lakukan cuci tangan 6 langkah. Selalu gunakan air yang mengalir ya. Selesai. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.